warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pengajian virtual Mutiara Haramain. Terima kasih rekan-rekan yang selalu mengikuti pengajian ini, yang meluangkan waktunya. Semoga selalu apa yang disampaikan oleh pemateri kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Sudah hadir bersama saya Ustazah Jairfana Nurul Ali. Selamat datang Ustazah. Terima kasih Mbak Usim. Kabarnya sehat nggak Ustazah? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah kita dalam suasana yang baru. Semoga kita selalu dalam semangat yang baru dalam beraktivitas setiap hari. Pada pengajian pagi hari ini, tema yang akan kita angkat yaitu perintah sholat pertama melalui peristiwa Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustazah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Usim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini pagi yang indah dan bertabur barokah. Tiada kalimat pertama yang patut tercurah kecuali limpahan rahmat dan kenikmatan, rasa syukur yang tiada tara kehadirat Sang Penguasa Jagat Raya, penabur alam semesta, serta penyemai cinta khususnya kepada kita jamaah PT An-Namiro Travelindo yang telah bergabung pada pengajian Mutiara Haramain. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita idam-idamkan syafaatnya sampai akhir hayat ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Mbak Osim bisa kembali memberikan sedikit ilmu pengetahuan, khususnya pada pagi hari ini bertema perintah pertama tentang sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Sungguh sangat menakjubkan dan istimewa sekali peristiwa kali ini. Sebelum kita membahas perintah pertama tentang sholat, Mbak Usim, perlu kita ketahui pada pembahasan minggu sebelumnya kita telah menjelaskan tentang perjanjian bersertifikat. Apa itu perjanjian bersertifikat? Tidak perlu akte notaris tapi bersertifikat, yakni syahadatain, 2 kalimat syahadat yang waktu itu kita jelaskan dengan lafadz-lafadznya, yakni ada 2 kalimat. Yang pertama yakni syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua disebut syahadat rasul yang berarti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan itu harus terpatri kepada hati nurani kita, karena perjanjian bersertifikat ini adalah perjanjian yang diucapkan seorang hamba kepada Tuhannya sebagai bentuk keimanan, ya. Karena iman ini hanya ada dalam hati. Jadi kita melihat seseorang hanya dohir saja, belum tahu hatinya seperti apa. Dengan keimanan yang kuat ini, seorang umat Islam itu baru dipandang iman oleh Allah yang Maha Kuasa. Seperti itu ya.
Namun umat Islam tidak cukup hanya beriman saja. Allah meminta bukti kepada umatnya, yakni bagaimana iman ini juga diaplikasikan dalam bentuk ketakwaan. Yang berarti ketakwaan itu adalah bagaimana kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Adapun setelah kita mengaplikasikan dalam ucapan dan dalam ketangguhan hati dalam sebuah perjanjian bersertifikat yang disebut syahadat tadi, kita perlu menunjukkan pada ketakwaan, yakni berupa ibadah-ibadah. Dan perlu diketahui ibadah yang pertama akan ditanyakan di alam kubur, yakni ibadah sholat. Tentunya sholat fardu yang 5 waktu. Sebelum kita bercerita lebih panjang tentang Isra dan Mi'raj, ada sebuah lagu ini yang sering saya nyanyikan ya karena saya ini pengajar TK Mbak Osim ya, TK, SD seperti jadi sering nyanyi dan sering mendongeng bersama bersama santri-santri dan siswa-siswi yang ada di TK Plus Al Hidayah, di Playgroup Al Hidayah Plus dan SDIT Firdaus. Judulnya nyanyiannya adalah sholat fardu. Jadi anak-anak untuk mengingat bagaimana melaksanakan sholat fardu, kita biasanya menggunakan lagu dan dongeng ya. Sholat fardu yang 5 waktu, sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar dan isya 4 rakaatnya. Nah, dengan nyanyian seperti itu, anak-anak bisa mengingat berapa tiap rakaat dalam sholat wajib atau sholat fardu ya. Dan kita diwajibkan melaksanakan sholat dalam sehari semalam itu 5 kali. Ternyata dalam kisah atau dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada beberapa kali perintah sholat yang ditangguhkan atau ditawar oleh Nabi Muhammad. Mari kita ceritakan bersama ya. Sholat sendiri adalah sebagai ibadah, salah satu ibadah yang sangat penting. Ibadah ini sebagai alat komunikasi antara umatnya, antara seorang umat Islam kepada Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah jurnal yang berjudul Historitas dan Rasionalitas tentang sejarah Isra dan Mi'raj, ini saya sempat membaca ya bahwa Isra dan Mi'raj ini berawal dari di seperempat atau di tengah malam. Ini Rasulullah sedang melaksanakan Qiyamul Lail di sebuah masjid, yang masjid itu yakni sekarang ini disebut Masjidil Haram ya. Di dalam masjid itu Nabi Muhammad seperti biasanya, karena sudah menjadi kebiasaan ya, beliau melaksanakan Qiyamul Lail menyendiri ya. Dan tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril ini tidak sendiri. Beliau membawa buruk. Ini ada yang banyak yang bertanya, ini buruk itu apa sih sebenarnya? Buruk itu sebenarnya adalah, kalau digambarkan dalam jurnal tersebut, adalah seekor hewan yang berwarna putih, dan di antara kaki-kakinya ini ada 2 sayap. Satu keistimewaan untuk buruk adalah dia bisa terbang, melesat seperti kilat. Jadi secepat kilat. Bahkan orang yang melihat atau ada dalam posisi saat itu tidak dapat melihat karena kecepatannya itu. Jadi banyak cerita tentang buruk ini ya. Nanti kita kisahkan di lain waktu ya, lain kesempatan. Bersama buruk ini Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk melaksanakan perjalanan spiritual. Jadi Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril untuk menaiki buruk dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, yang sekarang disebut Masjidil Aqsa. Tentu kita tahu semuanya ya, Masjidil Aqsa itu ada di Yerusalem, Palestina.
PT Anamiro Travelindo ini cukup giat memberangkatkan jamaahnya ke Palestina ya, karena ini adalah sebuah makom atau tempat yang sangat bersejarah di sana. Dan di situ dijelaskan oleh guide biasanya ya, di mana Buraq itu menunggu Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril melaksanakan sholat 2 rakaat. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa untuk melaksanakan 2 rakaat, melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi yang melaksanakan sholat ini Rasulullah Nabi Muhammad. Setelah melaksanakan sholat, Jibril memberikan penjelasan tentang Baitul Maqdis kepada Rasulullah. Selanjutnya mereka keluar bersama-sama dari Baitul Maqdis tadi, dari Masjidil Aqsa. Dan saat itu diceritakan dalam jurnal tersebut bahwa ditawarkanlah 2 minuman dari Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad 2 minuman. Minuman yang pertama ini berupa arak. Ya, dan minuman yang kedua ini berupa susu. Tanpa berpikir panjang, saat itu Nabi Muhammad langsung memilih susu dan meminumnya. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, kamu telah memilih fitrahmu." Saat itu Jibril berkata seperti itu kepada Nabi Muhammad. Setelah keluar bersama dan meminum apa yang sudah diberikan Jibril tadi, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, yakni dengan cara menaiki tangga. Ternyata tangga itu bisa menembus langit ke-7, dari langit berlapis 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 lapisan. Begitu istimewa sekali peristiwa ini. Kalau memang tidak umat yang benar-benar iman kepada adanya perintah sholat ini dalam peristiwa Isra Mi'raj, mungkin tidak begitu saja percaya, karena tidak masuk akal ya istilahnya seperti ini. Tapi bagi Allah dan bagi Rasul, ini adalah benar-benar terjadi. Ya, ini benar-benar terjadi. Setelah menaiki tangga, di tangga pertama atau di langit lapisan pertama, ini Nabi Muhammad dipertemukan oleh malaikat Jibril dengan seorang nabi yang telah melahirkan seluruh umat manusia di dunia. Nabi siapakah itu? Yakni Nabi Adam alaihissalam. Setelah mengucapkan salam dan dibalas dengan salam, dengan sapaan yang ringan, setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan spiritualnya menuju langit dengan lapisan yang kedua. Beliau bertemu dengan Nabi Isa binti Maryam, Nabi Isa alaihissalam, ya, dengan sapaan ringan juga. Selanjutnya dilanjutkan menuju tangga untuk menuju lapisan langit yang ketiga. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang paling ganteng sendiri. Siapa itu nabinya? Yakni Nabi Yusuf alaihissalam, yang dengan belahan bulan dia mendapatkan 1/4 kegantengannya ya, keistimewaannya, yakni Nabi Yusuf. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf pada langit lapisan keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dilanjutkan dengan lapisan kelima, langit lapisan kelima, beliau langsung disapa dengan Nabi Harun. Dan lapisan keenam, di langit lapisan keenam, Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Berlanjut pada lapisan ketujuh, istilahnya langit paling atas sendiri, ini Nabi Muhammad langsung diberikan sapaan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tepat di Baitul Makmur, langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, yakni yang disebut dengan bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim dengan santun, dengan sopan,
menyapa Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha, yakni untuk menerima perintah sholat yang jumlahnya sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kenapa 50 kali? Ya, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang ya. Nabi Muhammad dengan senang hati menerima perintah itu seperti biasanya, karena Nabi Muhammad setiap mendapatkan wahyu akan selalu disampaikan kepada umat manusia, umat Islam, terutama yang hidup di masa Nabi Muhammad ya, yang disebut sahabat itu. Dengan wajah ceria, dengan wajah yang penuh semangat, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril berjalan turun kembali langit ke-7 ke langit yang ke-6. Di langit ke-6 masih ada di sana Nabi Musa alaihissalam dan bertanya langsung kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepada umatmu?" Musa berkata seperti itu. Nabi Muhammad menjawab, "Allah memerintahkan kepada aku untuk menyampaikan kepada umatku, yakni perintah sholat yang sehari semalam sebanyak 50 kali. Selanjutnya setelah berdiskusi panjang atau bercerita ya perjalanannya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, dengan Nabi Musa berdiskusinya tadi, Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk menawar. Sepertinya Nabi Muhammad, kalau saya ini sudah faham umatmu, sepertinya kalau melaksanakan sholat sebanyak 50 kali itu umatmu tidak akan mampu. Akhirnya Nabi Muhammad dengan berbagai pertimbangan ya, dengan hasil diskusi dengan Nabi Musa tadi, beliau berangkat kembali menemui Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla di Sidratul Muntaha, dan memberikan tawaran atau menawar perintah yang 50 kali sholat dalam sehari semalam menjadi sampai 5 kali sehari semalam. Setelah itu Nabi Muhammad kembali lagi kepada Musa dan menyampaikan apa yang sudah tawaran tadi yang sudah diterima oleh Allah, yang 50 kali dalam sehari semalam menjadi 5 kali. Namun sesungguhnya di tiap 5 kali ini, di tiap sholat, setiap sholat itu dihitung oleh Allah 10 kebaikan. Jadi jumlahnya akan tetap menjadi 50 kali. 5 kali sholat tadi dalam sehari semalam sebenarnya ini ya sudah dihitung oleh Allah dengan pahala 10 kebaikan. Jadi tetap menjadi 50 kali. Saat itu Nabi Muhammad berdiskusi kembali dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang mengajak diskusi ini ya. Muhammad, sepertinya kalau 5 kali itu masih terlalu berat untuk umatmu. Tapi Nabi Muhammad enggan untuk kembali kepada Allah, karena sudah berkali-kali menawar. Akhirnya Nabi Muhammad dengan keteguhan hati bilang kepada Nabi Musa, sudah cukup sepertinya ini untuk umat saya. Jadi Nabi Muhammad kembali turun dari langit ke-6, langit ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 sampai kembali ke Sidrat Baitul Maqdis. Seperti itu kisahnya ya. Itu adalah kisah istimewa, kisah yang luar biasa yang sebagai perjalanan spiritual Nabi Muhammad yang ditemani oleh malaikat Jibril dan ditemani atau berkendara buruk. Seperti itu yang saya baca di jurnal. Selanjutnya menjadi patokan bagi umat Islam bahwa sholat fardu yang 5 waktu tadi wajib hukumnya dikerjakan sebagai sebuah ibadah, sebagai bentuk ketakwaan seorang umatnya kepada Tuhannya. Jadi setelah iman tadi ditunjukkan dengan janji bersertifikat yang disebut syahadatain, dibuktikan dengan ketakwaan, dengan ibadah yang pertama,
yakni ibadah sholat 5 waktu. Ya, perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Mungkin sampai di sini penjelasan dari perintah sholat yang pertama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari pemirsa, apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan dalam momen pengajian virtual Mutiara Haramain kali ini. Itu saja mungkin penjelasan saya, Mbak Osim. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya untuk peristiwa perintah sholat pertama melalui peristiwa Isra Mi'raj oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk ada jamaah yang bertanya, ini saya pernah membaca bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu ada 2 peristiwa penting. Apa maksudnya? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Perlu ada penjelasan bahwa memang dari peristiwa Isra Mi'raj ini ada 2 peristiwa. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan apa yang dimaksud 2 peristiwa ini. Yang pertama adalah peristiwa Isra, yang artinya perjalanan. Isra ini disebut juga perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang di Palestina itu. Jadi kalau memang perjalanan ini biasanya ditempuh kalau naik pesawat bisa sampai 5-6 jam ya. Saya pernah mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mesir ya, itu kurang lebih 5 jam. Dari Mesir menuju Palestina itu kurang lebih 12 jam melalui darat. Jadi melalui darat itu 12 jam. Namun Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan ini hanya dalam 1 malam. Belum ada yang Mi'raj tadi ya. Isra itu ya. Iya. Peristiwa yang kedua disebut Mi'raj, yang artinya adalah tangga. Nah, yang disebut juga tangga yang dilalui oleh Nabi Muhammad dari bumi menuju langit. Jadi ada 2 peristiwa penting di sini ya. Yang Isra tadi artinya perjalanan, yakni perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Yang Mi'raj artinya tangga yang menghubungkan antara bumi dengan langit. Artinya dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain ya? Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kita masih buka sesi tanya jawab atau mungkin kalau yang belum bisa kita jawab hari ini, kita akan sampaikan di pengajian berikutnya. Ada pertanyaan lagi Ustazah, kenapa disebut peristiwa penting dan istimewa? Ini kenapa sih Isra Mi'raj itu menjadi suatu peristiwa yang istimewa? Karena di dalam Al-Quran ini sebenarnya ada 99 peristiwa yang istimewa, dan Isra Mi'raj adalah 10 dari yang terbaik atau yang istimewa. Karena Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa di mana pertama kali Nabi Muhammad sebagai Rasul bertemu dengan Tuhannya untuk mendapatkan secara langsung perintah sholat. Tentu yang perintah sholat yang fardu ya. Mungkin ada pertemuan-pertemuan berikutnya atau perintah-perintah selanjutnya Nabi Muhammad, namun tidak dikisahkan dalam sebuah kisah yang seistimewa ini ya, sampai menuju langit ke-7 dan menuju Sidratul Muntaha. Dan di Indonesia peringatan Isra Mi'raj ini biasanya pada tanggal 27 Rajab dan menjadi libur nasional sepertinya ya. Jadi istimewanya di Indonesia ini peristiwa Isra Mi'raj ini ditandai dengan libur nasional untuk umat Islam melaksanakan kegiatan istilahnya ya, untuk memperingati seperti itu. Jadi istimewanya seperti itu Mbak untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Sangat istimewa sekali. Iya, sangat istimewa sekali. Karena kalau tidak dengan keimanan yang penuh, maka orang akan berkata, masa sih terjadi seperti itu ya? Padahal itu benar-benar terjadi ya. Kalau dipikir-pikir kan naik tangga ke langit itu itu berapa tangganya ya? Berapa ratus tangganya? Dan itu dilalui oleh Nabi Muhammad dalam 1 malam.
dalam satu malam, 2 peristiwa yang luar biasa ya. Sangat tidak mungkin, namun apa yang kita kerja, apa yang tidak mungkin itu pasti akan mungkin di hadapan Allah Azza wa Jalla ya. Kun fayakun lah istilahnya. Ada lagi Ustazah Niki. Ya. Bagaimana perintah sholat yang 50 kali bisa menjadi 5 kali saja? Ya ini pertanyaan ya itu pangkasannya karena tawar menawar tadi. Ya perintah ini tadi sudah kita ceritakan bersama dan kita dengarkan ya bahwa Nabi Muhammad itu memang sebenarnya menerima perintah sholat dalam sehari semalam itu 50 kali. Namun karena Nabi Musa mengetahui kondisi, situasi dan kondisi yang terjadi pada umat Nabi Muhammad dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Setelah berdiskusi panjang dengan Nabi Muhammad menawar yang 50 kali tadi menjadi 5 kali. Namun Allah ini kemurahan Allah, atas kasih sayang Allah memberikan setiap kali dalam sholat ini menjadi 10 kebaikan atau 10 pahala kebaikan, sehingga meskipun melaksanakan 5 kali Allah tetap mencatat pahala ini menjadi 50 kali sholat seperti itu. Memang kalau kita sebagai manusia biasanya 5 kali itu pun kadang-kadang masih kadang sering ditinggalkannya ya. Saya berharap ya, tetap berharap ya, kita semuanya berharap yang sudah ada, yang sudah diperintahkan kepada kita, mari kita laksanakan dengan ikhtiar, usaha yang semaksimal mungkin bagaimana sholat itu bisa dilaksanakan, karena sholat itu adalah perintah yang sangat penting, ibadah yang pertama yang akan ditanyakan di akhirat nanti ya. Jadi bagaimana sholatmu, bahkan di alam kubur itu menjadi pertanyaan pertama ya, sholat 5 waktu ya. Jadi kita mengajarkan kepada santri-santri dan siswa-siswa ini sholat ini adalah masuk tulisan saya di buku Al-Islam itu kelas 2 SD. Usianya berkisar 7-8 tahun ya. Ketika mereka sudah diwajibkan benar-benar untuk melaksanakan sholat ya. Sholat sangat penting ya. Karena hanya sehari 5 kali belum termasuk sunnah-sunnah. Ya itu ada tambahan-tambahannya. Tambahan-tambahan. Apalagi kalau santri di pondok pesantren Al-Hidayah ini biasanya bangunnya jam 2:30. Ini melaksanakan sholat tahajud, hajat, terus taubat dan berbagai macam sholat sunnah yang biasanya dipimpin oleh Ustadz Ulil ya. Jadi sudah menjadi rutinitas ya, pembiasaan untuk santri-santri di pondok pesantren Al-Hidayah. Satu lagi Ustazah, ini ada pertanyaan, apa sebenarnya maksud dan tujuan umat Islam untuk melaksanakan sholat? Ya ini maksud dan tujuan Allah memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat, khususnya sholat fardu yang 5 waktu. Ini adalah sebagai alat komunikasi. Penting kan kita membawa HP ya untuk komunikasi kita dengan orang lain. Hablum minan nas. Dalam sholat ini adalah satu kewajiban ibadah yang Allah itu juga ingin berkomunikasi dengan umatnya. Bagi umat yang sudah beriman dan bertakwa, bagi umat yang benar-benar mendambakan apa itu istilahnya, keimanan dan ketakwaan dalam dirinya sudah terpatri benar-benar, itu akan sangat merindukan sholat walaupun sudah dikerjakan 5 kali. Menjadi sebuah kebutuhan. Seperti kita butuh makan, butuh minum. Jadi sholat 5 waktu, sholat fardu yang 5 waktu menjadi sebuah kebutuhan. Kadangkala mungkin kita atau mereka yang benar-benar beriman dan bertakwa akan merindukan, kok waktunya sholat belum azan ya, seperti itu. Dan kalau tidak melaksanakan sholat akan menjadi hati atau perasaan yang kurang nyaman di dalam hati ya, seperti itu, sebuah kebutuhan. Jadi sholat fardu ini menjadi alat komunikasi antara umat Islam dengan Tuhannya. Seperti itu pentingnya ya. Kenapa Allah memerintahkan sholat? Karena
Seperti kita pegang HP, kalau HP ketinggalan sudah seakan-akan tidak ada komunikasi dengan orang lain ya. Atau hablum minan nas. Kalau dengan Allah hablum minallah, seperti itu. Berarti sudah dikatakan kalau wajib berarti kita harus melaksanakan. Tapi kalau sudah butuh berarti dari hati kita sendiri. Iya betul ya. Sudah seperti itu. Dari hati imannya sudah sangat kuat. Itu menjadi sebuah kebutuhan karena jika tidak kita lakukan akan menjadikan perasaan yang kurang nyaman dan kurang enak ya, seperti itu. Sebuah hadis atau dasar hukum tentang sholat, yakni inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat fardu itu sudah ditentukan waktunya. Jadi kita wajib melaksanakan sesuai dengan ketentuan tadi ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sudah ditentukan waktunya sholat subuh tadi ya, kita harus wajib melaksanakan sholat subuh. As-sholatu ala waqtiha. Jadi sholat itu sesuai dengan waktunya. Sholat duhur, waktunya duhur, ya kita wajib melaksanakan sholat duhur. Seperti yang kita nyanyikan di awal tadi ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, seperti itu. Mungkin sampai di sini penjelasan perintah sholat yang pertama diberikan atau diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya pada peristiwa Isra dan Mi'raj pagi hari ini. Ya, dari saya jika ada kurang atau kalimat kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, khususnya Jamaah PTA Namiro Travelindo dan wali santri wali murid Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah, saya mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Monggo bisa ditutup Mbak Osim. Oh ya, ya. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti, selalu setia mengikuti kajian virtual Mutiara Haramain. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, bisa Amin. Kita amalkan yang bisa kita amalkan. Semoga Amin. Kita bisa juga menceritakan ke anak-anak ya, kita. Ini penting, itu namanya bermanfaat ya. Kalau kita lakukan dan kita sampaikan kepada orang lain, insya Allah bermanfaat. Pahalanya mengalir. Itu betul sekali ya. Alhamdulillah sekali. Terima kasih rekan-rekan. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui media sosial PT Anamira Travelindo, bisa melalui Instagram, YouTube maupun Facebook. Terima kasih rekan-rekan. Semoga kita dapat bertemu lagi di pengajian virtual Mutiara Haramain selanjutnya dengan tema yang menarik dan sangat bermanfaat. Terima kasih kami tim yang bertugas. Terima kasih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.